Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Hari ini yang tidak hadir berapa orang? 4 orang masih. Masih banyak. Oke, mungkin belum datang ya. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya. Baik, sebelum belajar silakan. Anak Al. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang kemarin, ya. Nah, sebelumnya kemarin kita ulas sedikit tentang apa kemarin, masih ingat? Oke, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, bagian luas permukaan dan suhu. Nah, baik, hari ini kita akan lanjutkan ya dua faktor berikutnya ya. Nah, namun sebelumnya yang kemarin tentang luas permukaan dan suhu tersebut, kira-kira faktor utama yang mempengaruhinya itu apa sih? Kemarin adanya suatu apa yang digambar-gambar bentuknya itu? Apa? Tumbukan. Ya, tumbukan antara dua molekul atau lebih sehingga terjadilah suatu energi dan reaksi. Ya, adanya. Kalau misalnya sekarang semakin padat nih, padat kendaraan, baik itu kendaraan sepeda motor ataupun mobil, kira-kira untuk terjadinya sedikit senggolan-senggolan kemungkinan terjadi lebih mudah atau daripada jalanan yang lengang. Akan seperti itulah yang akan kita pelajari hari ini gitu ya, tidak jauh seperti analogi berikut ya. Pertemuan di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap reaksi menggunakan teori tumbukan juga, dan yang kedua menjelaskan pengaruh penambahan katalis terhadap laju reaksi ya. Dan tentu saja nanti kita akan mempresentasikan juga ya bagaimana bahan-bahan itu harus disimpan mencegah perubahan fisika dan kimia pada bahan-bahan ya yang tidak terkendali. Baik. Nah, sekarang sama ya untuk tujuan pembelajaran masih yang kemarin karena kita melanjutkan masih dengan pembelajarannya metodenya problem based learning. Jadi kalian akan disajikan beberapa permasalahan kasus-kasus yang ada di LKPD ini yang nantinya harus kalian selesaikan seperti halnya tata cara yang kemarin. Sebelum ke pembelajaran ya, kita adakan dulu pretest ya. Sudah dikirim, waktunya 5 menit. Baik, nah itu pretestnya ya. Nah kemudian di LKPD yang pertama kita ada orientasi dulu ya. Nah sekarang coba Bapak akan putarkan sebuah videonya tentang orientasi yang pertama. Tolong disimak. Laut mati. Itu alasan disematkan nama laut mati karena nyaris tak ada kehidupan di dalam atau di pinggirnya. Ini terkait dengan ini ya yang kedua. Ada pengkarbitan buah mangga jenis madu. Karbit dengan menggunakan pematang buah. Oke, langsung kita pastikan. Nah, ini ada pematang buah. Karbit tahu?
Ya, yang konsentrasi kenapa? Ya, berarti kan di sini di laut mati itu kadar garamnya bagaimana? Tinggi. Nah, berarti kalau kadar garamnya itu nama lainnya konsentrasinya bagaimana? Nah, kalau konsentrasinya tinggi berarti di sini katanya bagaimana dengan tumbuhannya atau makhluk hidupnya? Tidak dapat hidup, berarti kan karena manusia itu tidak mau kan bereaksi dengan garam. Nah, jadi berarti kalau misalnya di sini sekarang juga ada makhluk yang tidak dapat hidup karena berarti mati kan? Nah, mati itu karena dia terlalu apa namanya itu tidak kuat dengan kadar garamnya. Ya. Tapi ada yang lebih ke apa itu reaksian gitu, kalau itu kan pelarutan. Ya. Kalau yang mengenai nama reaksi, kira-kira apa? Ya. Makin tinggi itu kalau konsentrasinya tinggi pada gula tersebut. Ya? Oh, manis banget. Terus reaksinya gimana? Jadi gak enak gitu. Coba yang lain selain teh manis. Nah, ini bagus banget nih kelompok Miko. Waktunya sudah selesai untuk berdiskusi. Nah, sekarang kita akan tampil ya ke depan. Kelompok siapa yang belum? Mau? Oke, boleh kelompoknya yang belum dulu ya, Bun. Kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang proses reaksinya dipengaruhi oleh keadaan seperti pada lagi di atas dan perkaratan ini jika dikena air dan kelembaban darah. Oke, terus kelompok yang ke depan, tepuk tangan. Tepuk tangan dari kita, nanti kita saling menanggapi. Berikutnya kelompok Farhan yang belum tampil kemarin, ya. Silakan Farhan. Apa yang terjadi pada gambar 1 dan 2, gambar 1 lebih efektif karena banyaknya molekul mencoba terjadinya reaksi. Kalau gambar 2 tidak efektif karena sedikitnya molekul dan memperlambat terjadinya reaksi. Oke, ada yang sudah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Farhan. Oke. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang proses laju reaksinya seperti pada wacana. Selain dari kelompok Indah dan kelompoknya Farhan, kira-kira ada yang mencontohkan apa lagi? Kelompoknya Nas. Manusia tidak dapat bertahan lama di tempat dengan konsentrasi CO2 atau CO yang tinggi dan akan mengakibatkan sesak napas, pingsan, bahkan dapat menyebabkan. Oke, ya, itu kematian juga. Oke, kelompok lain ada yang berbeda. Kelompoknya Niko apa? Ikan yang diasinkan menghambat pertumbuhan bakteri karena banyaknya konsentrasi garam dalam ikan. Oke, pada menjawab tentang bagaimana cara penyimpanan bahan agar reaksi itu bisa terhambat ya, atau mencegah terjadinya suatu reaksi yang tidak terkendali, gitu ya, yang akhirnya nanti menyebabkan barang-barang atau bahan-bahan itu rusak. Tadi udah ada kelompok siapa? Niko ya. Kelompok yang lain ada yang sudah? Ya boleh kelompoknya Hanhan kembali. Cara menanggulangi perubahan fisika dan kimia adalah dengan cara mengatur konsentrasi zat di suatu lingkungan sesuai dengan kondisi tersebut. Oke, sebelumnya boleh kelompok yang katalis satu orang aja yang bersedia tampil. Siapa? Karena udah semua tampil ya. Boleh kelompoknya Hanhan ya. Tetangga Hanhan. Apa yang terjadi pada grafik 1 dan grafik 2, bandingkan perbedaannya.
Pada gambar 1, nilai energi EA tinggi, maka grafik tersebut tidak mempunyai katalis dan tidak menyebabkan tumbukan efektif. Pada gambar 2, EA-nya turun, maka terjadi penambahan katalis dan terjadi tumbukan efektif. Oke, jadi Apa fungsi penambahan karbit dalam pematangan buah? Bagaimana karbit yang ditambahkan dengan energi oxidasi? Fungsi karbit dalam proses pematangan buah berperan sebagai katalis. oke, sama ya. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Han-Han. Ya. Kalau yang lain, contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa aja? Pada makanan kaleng Pada makanan kaleng, boleh ini dulu ya. Pada makanan kaleng, terdapat asam benzoat yang sebagai indikator atau anti katalis. oke. Nah, ada yang menyebutkan anti katalis, berarti dia kebalikan atau sesuai dengan katalis? Kebalikan dengan katalis. Justru kalau katalis itu tadi dijelaskan oleh kelompoknya Han, dia menjadi apa? Jadi lebih cepat. Menjadi lebih cepat. Tapi justru kalau itu menjadi lebih lambat. Berarti, tetapi katalis itu kira-kira di hasil akhirnya akan ada nggak? Ada atau hilang atau kembali dia tidak akan ada di hasil akhir? Nggak ada ya. Nah itu fungsi katalis itu jadi seperti kalau dianalogikan itu, maaf ya, mak comblang. Ya. Nah berarti kalian sudah semuanya tampil ke depan dan juga sudah menyampaikan pendapatnya bagus-bagus. Tinggal sekarang kita tuliskan sampai dengan yang bagian akhir, mengevaluasi dan analisis. Kira-kira kesimpulannya apa ya dari yang permasalahan 1 dan 2? Kalau permasalahan 1, maka kesimpulannya adalah semakin boleh. Semakin tinggi konsentrasi dan semakin cepat tergerak. Nah, kesimpulan itu simpel aja. Semakin tinggi suatu konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksinya. Ya, bayangkan analoginya tadi apa? Mobil yang semakin banyak, gitu ya. Kalau banyak mobil nanti bisa terjadi persenggolan ya. Kemudian kesimpulan yang kedua yang tentang katalisator atau pematangan buah gimana? Katalisator mengirimkan energi oksigen hingga reaksi lebih cepat. Oke, itu adalah kesimpulan akhir dari setiap permasalahan yang kita punya. Nah, jadi kalian sekarang kebayang, laju reaksi itu dalam kehidupan sehari-hari gimana ya? Gitu ya. Oh, berarti ada tadi kalian udah menyebutkan ini, itu dan sebagainya. Jadi, apa? Belajar laju reaksi itu dekat gak dengan kehidupan kita? Dekat. Jadi kita jangan berpikir kimia itu sulit gitu ya. Gak ada di dalam kehidupan kita atau kita sendiri gak merasakan kimia itu, padahal dekat. Tadi kalian udah menyebutkan ini, itu dan sebagainya. Kita akan lakukan post test ya. Oke, Bapak kirim lagi soalnya. Sudah ya? Cukup? Nah, sudah di penghujung, kira-kira nanti Bapak melihat hasil post test juga gitu ya, dengan yang kemarin juga. Nah, penugasan nanti di akhir hari ini berarti ya, nanti penugasan bagi terutama yang tadi yang belum belum paham, terutama gitu ya, belum paham tentang konsep ini, faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ya, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, nah kita akan membahas tentang order reaksi ya, order reaksi dan penetapan laju reaksi seperti itu. Nah, mudah-mudahan tadi dari semua pembelajaran hari ini kita bisa mengambil manfaat dan juga hikmah gitu ya, bahwa kimia itu dekat dengan kita, reaksi itu bisa dipercepat, bisa diperlambat ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya bagaimana, apakah ada yang jadi lebih bisa atau jadi makin gak bisa? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.